Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, gue akan membahas sebuah kabar yang kalau menurut gue ini masih katakanlah sebuah rumor ya. Ini terkait dengan Mason Mount yang dikabarkan didekati oleh AC Milan. Oke, gue akan ke sebuah sumber yang tadi sudah gue siapkan sebenarnya terkait dengan Mason Mount ini, yang menyebutkan bahwa Mason Mount ini ya ditawarkan ya, kurang lebih seperti itu. Mason Mount ini telah diusulkan untuk AC Milan dalam beberapa jam terakhir. Ruben Amorim telah memberikan lampu hijau untuk memulai kemungkinan negosiasi. Mason Mount memiliki nilai pasar sekitar 25 juta euro, tetapi biaya tersebut dapat dinegosiasikan lebih rendah. Pertukaran informasi sedang berlanjut. Ini yang disebutkan oleh Milan Press terkait dengan Mason Mount. Nah, sebelumnya juga sempat diinformasikan, dikabarkan ya di akhir bulan April bahwa Frank Lampard dilaporkan tertarik untuk kembali bekerja sama dengan Mason Mount di Coventry City setelah promosi kembali ke Premier League. Namun Manchester United masih menilai Mason Mount sekitar 30 sampai dengan 40 juta pounds dan tetap memegang kendali atas situasinya. Gelandang tersebut juga terikat kontrak jangka panjang sampai dengan 2028, yang berarti setiap potensi kepindahan akan membutuhkan tawaran yang signifikan untuk dipertimbangkan. Nah, bagaimana nih kira-kira nasib dari Mason Mount? Akankah Mason Mount ini betul lepas? Karena ada Coventry City yang sebutnya sempat dirumorkan kali ini, bahkan raksasa sepak bola Eropa AC Milan. Nah, kalau gue menilai atau melihat Mason Mount dari sisi finansial dulu ya, bahwa gelandang yang didatangkan dari Chelsea, valuasi saat ini ada di angka 25 juta euro. Dan kalau gue lihat dulu waktu Manchester United mendatangkan dari Chelsea di tahun 2023, 3 tahun yang lalu ya, itu di angka sekitar 67 juta euro. Jadi turun cukup jauh. Dan yang tidak kalah penting juga, gue melihat berapa sih gaji dari Mason Mount di Manchester United. Ternyata gaji dari Mason Mount, gaji gross ini sekitar 230 ribu euro per pekan. Angka yang juga cukup tinggi sebenarnya, 230 ribu euro per pekan. Nah, kenapa gue ingin melihat dari sisi finansial dulu ya? Karena dari sisi finansial tentu saja memegang peranan yang juga penting di perputaran pemain di bursa transfer. Nah, kalau dilihat dari gaji, ya ketika Manchester United melepas Mason Mount ini, maka akan ada penghematan yang signifikan, karena 230-an ribu euro per pekan ini akan dihemat. Tapi dari sisi angka, berapa yang Manchester United akan dapatkan dari penjualan Mason Mount? Karena ini juga akan sangat berpengaruh dalam pemasukan Manchester United, dan pemasukan itu diperlukan untuk supaya Manchester United ini mencari pengganti dari Mason Mount. Karena kan tidak mungkin solusi, gue sering sekali katakan di Football United, sudah bagi yang mengikuti channel sudah dari lama itu pasti sudah tahu bahwa solusi terkait dengan peningkatan situasi kualitas sebuah posisi itu tidak hanya dengan melepas pemain. Itu baru 50%. 50%-nya lagi adalah mendatangkan pemain. Siapa pemainnya, apakah kualitasnya lebih bagus, berapa harganya, apakah ada kemungkinannya, hal-hal seperti itu ya. Nah, kalau melihat Mason Mount saat ini, valuasinya ada di angka 25 juta euro. Tadi disebutkan bahwa ditawarkan ke AC Milan ya, dengan angka market valuasi saat ini 25 juta euro. Bahkan biaya tersebut bisa dinegosiasikan lebih rendah. Berapa lebih rendah? Menjadi 20 juta euro. Katakanlah 20 juta euro. Manchester United melepas Mason Mount, menghemat 230-an ribu euro per pekan ya. Kalau dilihat per tahun itu berarti 12 jutaan euro per tahun. Itu akan dihemat
Artinya tidak ada pengeluaran ya. Tapi itu kan bukan uang yang Manchester United dapat secara pemasukan. Yang Manchester United dapat secara pemasukan yang tadi disebutkan lebih rendah daripada 25 juta euro. Berarti katakanlah sekitar 20 juta euro. Oke, Manchester United bisa melakukan apa dengan angka 20 juta euro itu? Menurut gue ya, secara ringan amatiran. Siapa gelandang yang kualitasnya bagus, yang bisa mengangkat permainan Manchester United, yang bisa mungkin memberikan persaingan yang kuat ya di beberapa posisi gelandang serang ya, karena kalau melihat posisi dari Mason Mount kan dia bisa bermain di nomor 10, mungkin dia bisa bermain agak sedikit ke kiri ya. Dari berbagai heat maps yang gua ikuti terkait dengan Mason Mount, ya siapa pemain yang punya kualitas tersebut ya, yang mungkin harganya katakanlah 30 juta euro. Kalau Manchester United melepas Mason Mount dengan angka 20 juta euro, lalu ada penghematan gaji dan lain-lain, mungkin dinaikkan sedikit ya, valuasinya menjadi 30 sampai dengan 35 juta euro. Manchester United bisa mendatangkan pengganti dari Mason Mount ini siapa? Dan kalau kita melihat situasi market saat ini, bahkan ketika Manchester United mengincar Matheus Fernandes saja ya, itu angkanya mendekati 100 juta euro ya kan, yang diminta oleh klub. Pemain-pemain lain yang biasanya Manchester United ikuti, monitor dan mulai tertarik bahkan masuk ke tahap negosiasi, itu pasti angkanya tinggi-tinggi. Mendatangkan Cunha, mendatangkan Bumo, itu dengan angka secara rata-rata 70 juta euro. Nah, balik lagi nih, kalau memang betul Mason Mount ini lepas, siapa pemain yang akan ditarik dengan harga yang itu tadi ya, sekitar. Karena tentu saja Manchester United ini kan butuh penguatan juga untuk posisi-posisi lain ya, karena memang kedalaman squad itu juga harus dijaga betul. Nah, gua sendiri sebenarnya meragukan kabar ini karena ada dua faktor. Itu tadi secara finansial yang sudah gua obrolkan mungkin agak sedikit panjang dan agak sedikit lebar, tapi juga situasi teknis. Mason Mount memang belum bisa berkontribusi seperti yang dia lakukan ketika di Chelsea. Ini ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah faktor cedera, faktor fisik. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah pergantian era pelatih dari Manchester United. Ketika dia didatangkan di periode dari Erik ten Hag, tidak lama berganti ke Ruben Amorim dengan konsep sistem yang tidak sama, keadaan fisik juga yang sempat ada masalah. Selesai Ruben Amorim tidak dalam periode yang lama, ganti sekarang dengan Michael Carrick. Nah, dalam beberapa situasi terutama menuju akhir musim, gue melihat ada semacam kayak rencana dari Michael Carrick terhadap Mason Mount. Ini dilihat dari berbagai kesempatan yang Michael Carrick berikan kepada Mason Mount. Bahkan dalam beberapa wawancara dia mengatakan bahwa Michael Carrick ini suka dengan Mason Mount. Dia melihat bahwa Mason Mount ini ya punya potensi, teknik bagus. Salah satu faktor kekuatan dia juga adalah bagaimana Mason Mount ini bisa bermain dengan intensitas yang tinggi dan fleksibel ya, versatile, bisa bermain di berbagai posisi. Hal yang sama yang juga diberikan pujian oleh Ruben Amorim yang kebetulan saat ini ada di AC Milan, dan ini salah satu hal kenapa kok dikaitkan juga ya, menurut gue seperti itu. Nah, dari situ gue menilai bahwa secara teknis sebenarnya peran dari Mason Mount ini besar di skuad Manchester United musim depan. Ya, kita tentu saja bisa berdebat terkait dengan kemampuan teknis dari Mason Mount, tapi paling tidak dari sisi fungsi dia penting. Dia bisa bermain versatile, dia bisa bermain di berbagai posisi. Dan gue tetap melihat bahwa sebenarnya Mason Mount ini adalah seorang pemain dengan potensi yang sangat besar sekali. Dengan melihat apa yang dilakukan di Chelsea, yes, gue tahu itu sudah agak cukup lama, tapi itu kan dasar kenapa Mason Mount ini didatangkan ke Manchester United, ke Old Trafford, dengan angka yang juga cukup tinggi itu. Hanya saja memang situasi selama ini seperti gue katakan tadi ya, tidak cukup ideal untuk membuat seorang pemain yang baru datang ke Manchester United ini bisa berkembang dengan baik. Dan gue berharap memang di periode dari Michael Carrick inilah pemain-pemain yang sebelumnya tidak bisa berkembang secara maksimal bisa di-develop lagi. Dan itu juga tergantung bagaimana sang pemain itu sendiri, artinya secara teknis dan juga secara fisik. Nah, secara fisik menurut gue inilah problem yang ataupun tantangan yang sebenarnya harus diperbaiki terkait dengan Mason Mount. Karena gue bisa jadi salah, tapi gue percaya kalau Mason Mount
memiliki situasi fisik yang bagus, yang optimal, maka kemampuan teknisnya akan meningkat. Gue menilai seperti itu. Dia bisa bermain di banyak posisi, di gelandang tengah dia bisa bermain di sana. Dia sempat bermain bahkan menjadi partner dari seorang Kobbie Mainoo, artinya dia bermain di posisi pivot, dan menurut gue dia bermain dengan cukup oke di sana. Dia bisa bermain misalnya sebagai backup dari Bruno Fernandes walaupun dengan kualitas yang tidak sama, atau dia juga bisa bermain di daerah sebelah kiri. Ini menunjukkan betapa versatile seorang Mason Mount. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia juga bisa bermain sebagai false nine. Nah, kalau Manchester United menurut gue ingin mengeksplorasi kemungkinan misalnya melepas Mason Mount di musim panas kali ini gue ragukan betul, karena seperti gue katakan tadi, ada paling tidak ada dua alasan yang ya ini akan membuat situasi tambah rumit bagi Manchester United. Situasi finansial dan juga situasi fungsi yang harus mereka cari ya dari pemain-pemain yang katakanlah mereka datangkan untuk mengganti Mason Mount di periode yang juga Manchester United harus bergerak mendatangkan incaran-incaran lain yang juga tidak mudah. Lalu Manchester United juga lebih memiliki, menurut gue, prioritas seharusnya melepas pemain-pemain yang seperti kayak Marcus Rashford misalnya ya. Ini menurut gue juga lebih penting dilakukan daripada saat ini melepas Mason Mount dengan angka yang menurut gue juga tidak oke sih. Karena semisal sorry, ya lepas di angka 50 juta euro ataupun 40 katakanlah seperti itu, ini juga peluangnya tidak besar melihat bagaimana kontribusi dari Mason Mount di musim lalu dan juga musim sebelumnya bagi Manchester United. Jadi pilihan yang paling realistis bagi Manchester United saat ini justru mengembangkan Mason Mount dengan cara bagaimana bisa membuat situasi fisik dari Mason Mount ini kembali membaik sih. Itu sih kalau menurut gue melihat keadaan, dan kalau itu terjadi ya secara teknis gue yakin itu akan mengikuti perkembangannya. Kurang lebih seperti itu bagaimana gue melihat kabar ataupun rumor ya dari situasi Mason Mount ini. Ya gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.